Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir tersebut, yakni pada surat Al-Baqarah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Pada ayat ini ada 7 masalah yang akan dibahas. Yang pertama, Ibnu Jurayj riwayatkan dari Mujahid, dia berkata, 4 ayat dari surat Al-Baqarah turun kepada orang-orang yang beriman. 2 ayat tentang sifat orang-orang kafir dan 13 pada orang-orang munafik. Asbab meriwayatkan dari As-Suddi tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi, dia berkata mereka adalah orang-orang munafik. Perkataan ini disebutkan oleh Al-Tabari dalam Jami'al Bayan dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Para ulama sufi berkata, An-Nas adalah nama jenis, dan ini tidak digunakan pada para wali, para kekasih Allah. Yang populer di kalangan ahli ilmu bahwa lafaz An-Nas mencakup semua manusia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir. Ibnu Al-Manzur mengatakan bahwa An-Nas asalnya adalah An-Nas, lalu dibuat simpel menjadi An-Nas. Terkadang An-Nas juga terdiri dari manusia dan jin. Coba silakan lihat Lisanul Arab halaman 4575. Orang yang merenungi Al-Quran pasti menemukan bahwa ayat yang diturunkan di Makkah biasanya menggunakan lafaz An-Nas, sedangkan ayat Madaniyah biasanya menggunakan lafaz Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak pernah ada ayat yang turun di Makkah yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan di Madinah ada 8 ayat yang menggunakan lafaz An-Nas. 2 di dalam surat Al-Baqarah, 4 di dalam surat An-Nisa, dan sisanya di dalam surat Al-Hajj dan surat Al-Hujurat. Perkataan bahwa nama jenis tidak digunakan para wali hanyalah istilah mereka saja. Nah, ini penjelasan. Lalu masalah yang kedua berkaitan dengan
Firman Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Para ulama nahwu berbeda pendapat tentang lafaz an-nas. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari isim jumu', isim jamak, jamak insan dan insanah, laki-laki dan perempuan. Bentuk tasghirnya adalah muwais. An-nas dari an-naus yang berarti gerakan. Dikatakan nasa yansu artinya bergerak. Ada pula yang mengatakan bahwa an-nas berasal dari kata nasiya, lupa. Maka asal nas adalah nasiya, lalu dibalik maka menjadi nayisa. Lalu ya diganti dengan alif karena sebelumnya berbaris fathah, maka menjadi nasa. Kemudian masuk alif dan lam maka dikatakan an-nas. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, an-nas berasal dari kata an-naus, artinya gerakan. Yang kedua, an-nas berasal dari kata nasiya, artinya lupa. Ibnu Abbas berkata, Adam lupa akan janji Allah, maka dinamakanlah insan. Rasulullah SAW bersabda, Adam lupa maka keturunannya pun lupa. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Surat Toha ayat 115. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut insan karena ketenangan Adam bersama Hawa. Ada juga yang mengatakan bahwa itu karena ketenangan Adam bersama Tuhannya. Lalu pembahasan yang ketiga, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang beriman di permulaan dan memulai firman-Nya dengan menyebut mereka karena kemuliaan juga keutamaan mereka. Dia pun menyebutkan orang-orang kafir sebagai lawan mereka, sebab kekufuran dan keimanan adalah dua sisi yang berlawanan. Kemudian dia menyebutkan orang-orang munafik dan menggabungkan mereka dengan orang-orang yang kafir yang disebutkan sebelum mereka, karena sama-sama tidak memiliki iman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kelompok Al-Karamiyah. Al-Karamiyah ini adalah para pengikut Abu Abdillah Muhammad bin Karram, salah seorang ahli zuhud di Sijistan. Sekelompok orang tertipu dengan ibadahnya. Dia dan para pengikutnya itu pergi dari Sijistan dan sampai ke Hurjah. Mereka menyuruh penduduk daerah itu untuk mengikuti keyakinan mereka. Para penduduk itu menerima keyakinan mereka dan jadilah sebagai sebuah mazhab atau aliran. Kelompok ini terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok seperti Qaratiyah, Ismafiyah, Haisomiyah, dan lain sebagainya. Mereka meyakini bahwa Allah itu jisim dan jauhar, serta dapat berubah atau tidak abadi. Mereka juga mengatakan bahwa Allah memiliki arah dan tempat. Untuk lebih jelasnya, silakan buka kitab Al-I'tiqad Fira'al Muslimin wal Al-Musyrikin karya Ar-Razi halaman 101. Al-Karamiyah ini mengatakan bahwa sesungguhnya iman itu adalah perkataan di lidah, sekalipun tidak diyakinkan di hati.
Mereka berdalih dengan firman Allah Azza wa Jalla, fa'asabahumullah fa'asabahumullahu bima qalu, maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan. Surat Al-Maidah ayat 85. Allah tidak menyebutkan dengan apa yang mereka ucapkan dan mereka yakini dalam hati. Kelompok Al-Karamiyah ini pun berdalih dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apabila mereka mengatakannya, maka mereka terpelihara dari darah dan harta mereka. Ini hadis riwayat 6 imam hadis dan lainnya dengan riwayat yang berbeda-beda, juga sanadnya yang beragam. Silakan lihat Sahih Bukhari pada pembahasan tentang iman, zakat, dan jihad. Kemudian di dalam kitab Muslim pada pembahasan tentang iman. Hadis ini dengan beragam sanadnya termaktub dalam Al-Jami' Al-Kabir. Hal ini menjelaskan bukti kedangkalan dan kekerasan akal mereka. Juga membuktikan bahwa mereka tidak memperhatikan apa yang diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mengamalkan ketauhidan samping mengucapkan dan meyakini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu adalah ma'rifah, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dalam muqaddimahnya. Oleh karena itu, apa yang dipegang oleh Muhammad bin Karam As-Sijistani dan para sahabatnya adalah bentuk kemunafikan dan sebab kecelakaan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan i'tiqad yang salah. Lalu masalah yang keempat, jumhur ulama berkata, orang yang beriman itu ada dua. Orang yang beriman yang dicintai Allah juga dibimbingnya. Dan orang yang beriman yang tidak dicintai Allah juga tidak dibimbingnya. Justru dibenci dan dimusuhinya. Setiap orang yang Allah ketahui bahwa dia memilih keimanan, maka Allah mencintai, membimbing dan meridhoinya. Dan setiap orang yang Allah ketahui bahwa dia memilih kekufuran, maka Allah benci, murka dan memusuhinya. Bukan karena keimanannya, akan tetapi karena kekufuran dan kesesatan yang dipilihnya. Orang kafir pun ada dua. Orang kafir yang pasti disiksa dan orang kafir yang tidak disiksa. Orang kafir yang disiksa adalah orang yang menetapi kekufuran. Oleh karena itulah Allah murka dan memusuhinya. Sedangkan orang kafir yang tidak disiksa adalah orang yang memilih keimanan. Allah tidak murka terhadap orang ini. Bahkan Allah cinta dan akan membimbingnya. Bukan karena kekufurannya, akan tetapi karena keimanan yang dipilihnya. Lalu yang kelima, orang yang beriman pasti mendapatkan pahala dan orang yang kafir pasti mendapatkan siksa. Akan tetapi wajib mengiringi perkataan itu dengan jika dia memilih dan menetapinya. Karena itu Al-Qurtubi berkata, sesungguhnya Allah ridho kepada Umar ketika dia masih menyembah berhala dan dia ingin mendapatkan pahala juga masuk surga. Bukan karena penyembahannya kepada berhala, akan tetapi karena keimanannya yang dipilihnya. Sebaliknya, Allah murka kepada iblis ketika dia menyembahnya karena kekufuran yang dipilihnya.
Jadi Allah murka kepada iblis ketika iblis menyembah Allah karena kekufuran yang dipilih. Namun kelompok Al-Qadariyah tidak menyetujui akan hal ini. Mereka berkata, sesungguhnya Allah tidak marah kepada iblis saat dia menyembah Allah, dan tidak ridho kepada Umar saat dia menyembah berhala. Ini jelas salah, sebab Allah mengetahui apa yang akan dipilih iblis. Semoga Allah melaknatnya. Dan Allah mengetahui apa yang dipilih Umar. Oleh karena itu dia senang kepada Umar dan murka kepada iblis. Bukti kebenaran pendapat ini adalah kesepakatan umat bahwa Allah tidak senang kepada orang yang Allah ketahui termasuk ahli neraka. Bahkan dia murka terhadapnya. Dan Allah senang kepada orang yang Allah ketahui termasuk ahli surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya seluruh amal itu tergantung pada akhirnya. Ini hadis riwayat Bukhari pada pembahasan tentang takdir. Para ulama sufi berkata, iman bukanlah perkataan atau perbuatan yang dengannya seorang hamba menghiasi dirinya. Akan tetapi iman adalah kebahagiaan yang telah ditetapkan sejak awal penciptaannya. Adapun penampakannya terkadang hanya pinjaman dan terkadang juga hakiki. Al-Qurtubi berpendapat, hal ini sama seperti yang termaktub dalam Sahih Muslim dan lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan misla dhalik. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik. Thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. Wa yu'maru bi arba'ati kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sya'idun wa syaqiyun aw sya'idun. Fawalladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian diawali penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian selama itu juga menjadi segumpal darah. Kemudian selama itu juga menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengirim seorang malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya. Malaikat juga diperintahkan dengan 4 kalimat, yakni menetapkan rezeki, ajal, amal, serta celaka atau bahagianya. Demi zat yang tidak ada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amal ahli surga hingga tidak ada jarak antaranya dan surga kecuali 1 hasta. Namun ketentuan telah mendahuluinya, maka dia pun beramal dengan amal ahli neraka, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amal ahli neraka hingga tidak ada jarak antaranya dan neraka kecuali 1 hasta. Namun ketentuan telah mendahuluinya, maka dia pun beramal dengan amal ahli surga, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keenam, Imam Hafidh Abu Muhammad bin Abdul Ghani bin Sa'id al-Misri meriwayatkan dari hadis Muhammad bin Sa'id as-Sami yang disalib karena zindiq, yakni semacam kekufuran. Dia adalah Muhammad bin Abu Qais dari Sulaiman bin Musa al-Ashdaq, dari Mujahid bin Jabir, dari Ibnu Abbas.
Abu Razin Al-Uqaili mengabarkan kepada kami, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, aku dan kamu, hai Abu Razin, pasti akan minum dari susu yang rasanya tidak akan pernah berubah. Aku berkata, bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati? Beliau bersabda, tidak pernahkah kamu lewat di kebunmu yang kering? Kemudian kamu lewat lagi di kebun itu yang ternyata subur. Lalu kamu lewat lagi di kebun itu yang kembali kering. Kemudian kamu lewat lagi di kebun itu yang ternyata subur kembali. Aku menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda, begitulah kebangkitan. Aku bertanya, bagaimana aku mengetahui bahwa aku ini orang yang berilmu? Beliau bersabda, tidak ada seorang pun dari umat ini. Ibnu Abi Qais berkata, atau beliau bersabda, dari umatku yang beramal dengan amal baik dan dia tahu bahwa amal itu adalah amal baik, lalu Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Atau yang beramal dengan amal buruk dan dia tahu bahwa amal itu buruk adalah amal buruk, lalu Allah akan membalasnya dengan keburukan atau mengampuninya kecuali orang yang beriman. Ini hadis sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Al-Qurtubi mengatakan, hadis ini sekalipun sanadnya tidak kuat, namun maknanya benar dan tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Mas'ud. Sebab maknanya sama, yakni bahwa amal itu tergantung dengan penutup. Seperti sabda Rasulullah SAW, seluruh amal itu tergantung pada akhirnya. Selain itu, hadis di atas menunjukkan bahwa ketika beriman maka dia adalah orang yang beriman. Wallahu a'lam. Lalu pembahasan yang ketujuh, para ulama bahasa berkata, orang munafik disebut munafik karena dia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sama seperti rayap yang merusak bagian dalam kayu. Bagian luarnya bagus, padahal bagian dalamnya kosong melompong. Begitulah orang munafik, luarnya iman, namun batinnya kufur. Inilah 7 pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-7, yakni ayat yang ke-8 maksudnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagai kesimpulan bahwa yang pertama berkaitan dengan nas. Nas itu adalah ada 2 asal akal katanya, yaitu dari kata nuwais artinya bergerak dan nasia artinya lupa. Kemudian dijelaskan bahwa Allah menyebutkan orang yang beriman di permulaan dan memulai firman-Nya dengan menyebutkan mereka karena kemuliaan dan keutamaan orang yang beriman. Dan Allah menyebutkan orang kafir sebagai lawan mereka, sebab kekufuran dan keimanan adalah 2 sisi yang berlawanan. Kemudian baru Allah menyebutkan orang munafik dan menggabungkan mereka dengan orang-orang yang kafir. Lalu yang ketiga, orang yang beriman itu ada 2. Orang yang beriman yang dicintai Allah dan dibimbingnya, dan orang yang beriman tidak dicintai Allah juga tidak dibimbingnya, justru dibenci dan dimusuhi Allah. Kemudian orang kafir pun ada 2. Orang yang kafir yang pasti disiksa dan orang yang kafir yang tidak disiksa. Lalu yang keempat, kesimpulan adalah orang yang beriman pasti mendapatkan pahala dan orang kafir pasti mendapatkan siksa. Akan tetapi
wajib mengiringi perkataan itu dengan jika dia memilih dan menetapi. Artinya kalau dia memilih untuk iman dan menetapkan dirinya di dalam iman, maka dia pasti mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika dia memilih kekafiran dan menetap diri dalam kekafiran, maka dia mendapatkan siksa. Inilah pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat 8. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.